melakukan berbagai aktivitas ya, mulai dari berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, mudah-mudahan subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya berbagai kebaikan dan bertambah berlimpahnya berbagai kebaikan kepada kita semua di waktu yang penuh berkah dengan melakukan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan berbagai hal ya, diantaranya dalam kesempatan kali ini dengan thalabul ilmi, kita berdoa terlebih dahulu sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hari kita berikhtiar ya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling takut itu di antaranya orang yang berilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga menimbulkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menimbulkan rasa mahabbah ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita semakin ringan ya untuk melakukan berbagai kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu sifat ya yang mudah-mudahan kita semua memilikinya, yaitu fikih malu ya, menghiasi hidup dengan malu. Nah, ini adalah salah satu buku yang luar biasa yang memberikan peringatan kepada kita bagaimana fikih malu ya. Di sini akan dilakukan berbagai analisa ya dari penulis, bahwa sifat malu itu tidak akan datang kecuali dengan membawa kebaikan. Beliau awali dengan salah satu hadis ya yang riwayat Bukhari Muslim, bahwa sifat malu itu tidak akan datang kecuali dengan membawa kebaikan. Nah, bahwa malu adalah sifat yang bisa mencegah ya dari perbuatan buruk, menjaga dari dosa gitu ya, karena malu itu adalah faktor terkuat mendorong kita untuk berbuat baik, berjalan di atas nilai-nilai yang mulia gitu ya. Jadi intinya malu itu adalah benteng pertahanan bagi seluruh akhlak ya, dan keutamaan yang paling agung, karena perilaku kita menjadi lebih terarah ya dengan malu sebagai pagar melindungi dari berbagai tatanan nilai dan moral. Bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perilaku malu ya, bahkan menetapkannya sebagai bagian dari akhlak Islam, sebagai akhlak yang paling mulia. Nah, di sini yang dibahas oleh penulis adalah tentang fikih malu, mulai dari maknanya, nanti keutamanya seperti apa, jenisnya, hukumnya, sampai dampaknya ya bagi kehidupan seorang muslim. Nah, mudah-mudahan di sini ya Allah menganugerahkan kepada kita ya tentang keutamaan akhlak Islam, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rasa al-haya ya, rasa malu yang bisa memfilter dari berbagai keburukan yang dilakukan. Nah, di sini nanti ya akan dibahas tentang malu menurut bahasa, menurut syariat, hakikatnya seperti apa, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian langsung saja kita pada pembahasan ya definisi malu. Ini selintas-selintas dari itunya ya. Malu itu al-haya, bentuk jama dari hayya, al-hayat, yaitu artinya hidup. Nah, kata goyis, hujan, bisa juga diartikan haya, kehidupan, karena keberadaan hujan bisa memberikan kehidupan baik bagi bumi, tumbuhan, hewan. Nah, al-haya, kehidupan ini adalah kehidupan dunia akhirat. Karena itu siapa yang tidak punya rasa malu, berarti dia mati di dunia dan sengsara di akhirat. Nah, para ahli Arab ya, ahli balaghah menyebutkan bahwa raut wajah seseorang yang selalu dihiasi rasa malu seperti kebun yang tumbuh subur karena siraman air. Jadi seseorang yang selalu dihiasi rasa malu, hidupnya, hati seseorang tergantung seberapa banyak dia punya rasa malu. Ketika rasa malunya sedikit, maka hati dan jiwanya menjadi mati.
ketika hati seseorang lebih hidup, maka perilaku malunya pun lebih sempurna. Nah, luar biasa ya bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan bahwa ketika akhlak mulia ini atau malu ini benar-benar melekat pada pelakunya, maka dia akan hidup lebih kuat dan lebih sempurna. Jadi perilaku al-haya, perilaku malu ya, diambil dari kata al-hayat yang artinya hidup, dan itulah nama dan makna hakiki dari malu, bahwa manusia yang sempurna hidupnya adalah mereka yang paling sempurna rasa malunya. Sebaliknya, nilai kehidupan manusia menjadi berkurang ketika dia kurang memiliki rasa malu. Nah, jadi ketika ruh hati seseorang mati ya, maka keburukan yang menimpa dirinya itu tidak akan ia rasakan gitu ya. Lempeng we berbuat dosa juga ya, sehingga memang tidak punya rasa malu ya, tidak ada lagi malu berbuat buruk gitu ya. Jadi tapi ketika ruh hidupnya sehat, maka ia akan merasakan keburukan itu yang dia lakukan itu ya, malu dan seperti itu gitu, bahwa jadi perilaku akhlak seseorang yang itu tergantung dari menghidupkan akhlak dan perilaku mulianya tersebut. Jadi misalnya ya, nanti bisa membedakan bahwa bagaimana ya kehidupan orang yang tidak punya rasa malu gitu ya, orang yang dibandingkan dengan orang yang malu. Nah, para nabi adalah manusia yang sangat pemalu. Tidak heran jika kehidupan para nabi mencapai tingkat yang paling sempurna. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, kemudian malu menurut syariat. Kalau tadi menurut bahasa ya, dari ayat kata hayat, hidup. Kalau sekarang malu menurut definisi syara'nya ya, bahwa malu itu pokoknya sikap seseorang untuk memutus sesuatu karena takut dicela atau diejek misalnya. Pokoknya malu itu akhlak yang mendorong seseorang menjauhi ya perbuatan buruk, perkataan buruk, dan menghindari tindakan yang meremehkan hak-hak Allah. Jadi malu itu intinya melepaskan diri dari perilaku buruk karena takut dicela. Ada juga pendapat bahwa malu itu adalah melindungi diri dari sesuatu karena takut diejek. Kalau menurut Ibnu Maskawi, malu itu adalah pengekangan jiwa dari perilaku buruk dan mewaspadai perbuatan yang bisa melahirkan celaan atau ejekan. Nah, banyak juga ya pokoknya definisi malu ini. Kalau menurut Al-Jahiz, diantaranya malu itu bagian dari kewibawaan hati, yaitu menundukkan pandangan, menahan diri dari perkataan karena malu. Pokoknya ini adalah kebiasaan terpuji selama ia tidak berasal dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kemudian Zunnun al-Misri berpendapat bahwa malu itu adalah ketakutan dalam hatimu disertai rasa sedih atas sesuatu yang telah kamu perbuat. Cinta hendaknya dikatakan, malu hendaknya dipendam, dan takut mengakibatkan kegelisahan. Ada juga yang menyampaikan bahwa malu itu adalah peleburan dosa untuk bertemu Allah karena kesadarannya pada Allah. Nah, kemudian menurut penulis, hakikat malu itu pokoknya malu adalah akhlak yang menuntun seorang muslim untuk meninggalkan keburukan, menghindari perbuatan yang bukan haknya ya. Allah sudah mengistimewakan manusia dengan akhlak ini supaya dia terhindar dari nafsu yang buruk, sehingga perilakunya tidak seperti hewan ya, yang tidak punya rasa malu gitu ya, yang menyergap apa saja sesuai keinginannya tanpa rasa malu. Nah, hubungan antara perbuatan dosa dengan sedikitnya rasa malu sangat dekat ya, keduanya saling mendukung misalnya. Jadi di sini ya bahwa ada dengan syair ya, bila seorang pemuda dikaruniai wajah tanpa rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia sukainya. Obat atau apapun juga tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada penghalang antara perilaku buruk dan perilaku kecuali malu. Ia menjadi obat, namun bila malu pergi maka tidak akan ada obatnya lagi. Nah, di sini ya Ma'bad Juhaini mengomentari tentang firman Allah, walibasut taqwa ya, dan pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Jadi baju takwa itu adalah malu. Nah, jadi di sini banyak yang berpendapat ya, misalnya diantaranya pokoknya ada ahli hikam menyampaikan bahwa hendaklah engkau memiliki sifat malu dan menjaga harga dirimu, karena jika engkau malu berbuat buruk ya, berarti engkau sudah menjauhi kehinaan. Dan jika engkau mampu melewati kemenangan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli derajatmu. Nah, seperti itu hakikat malu. Kemudian ada perbedaannya antara sifat malu al-haya dengan sikap malu-malu ya al-khajal gitu. Apa bedanya? Nah, di sini Ar-Raghib al-Asfihani menyampaikan bahwa al-khajal atau sikap malu-malu itu adalah keraguan jiwa karena malu yang berlebihan.
malu yang berlebihan. Jadi sikap malu-malu ini akan menjadi terpuji jika melekat pada seorang perempuan ya dan anak. Tapi kalau malu-malu ini ada di laki-laki, itu adalah sikap tercela. Tetapi yang penting pokoknya setiap orang itu harus punya rasa malu, karena ya ketika tidak punya rasa malu sangat tercela dan berbahaya. Karena orang yang tidak punya rasa malu berarti dia sudah keluar dari fitrahnya manusia. Nah, di sini ya bahwa hakikat orang yang tidak punya rasa malu itu sangat sulit untuk melepaskan diri dari perbuatan buruk. Pokoknya dia tidak punya rasa malu ya, mau melakukan apa-apa gitu ya. Pokoknya sikap yang tanpa malu, istilah Arabnya itu adalah al-waqoh ya. Al-waqohah itu adalah spontan bertindak tanpa rasa malu. Nah, kalau seseorang punya al-waqoh ya, yang tidak punya rasa malu, maka orang tersebut akan cenderung keras kepala dan pokoknya melakukan apapun gitu yang dia mau gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Malik bin Dinar pernah menyampaikan bahwa Allah tidak menghukum hati seseorang yang lebih keras kecuali saat ia melepaskan sifat malunya. Harus bersedia ketika kita tidak punya rasa malu ya. Sesungguhnya Allah jika menghendaki seorang hamba terjerumus ya ke dalam lembah dosa, pasti dia akan mencabut rasa malunya. Jika sudah dicabut rasa malu, maka yang ia jumpai hanya keburukan yang menjijikan. Alhamdulillah ya, kita berlindung kepada Allah. Karena di sini ada hadis yang menyampaikan bahwa sesungguhnya jika Allah ingin ya menghendaki seseorang hamba terjerumus, maka Allah akan cabut rasa malunya gitu ya. Dan jika sudah dicabut rasa malu, maka yang ia jumpai hanyalah keburukan yang menjijikan. Di antaranya Shalih bin Janah berkata, ketika sinar di wajah seorang redup, maka rasa malunya pun lambat laun sirna. Dan wajah seseorang tidak lagi enak dipandang ketika rasa malunya sedikit. Nah, kemudian malu juga adalah tanda kecerdasan seorang anak. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa kontrol pertama yang paling tepat dalam diri seseorang adalah rasa malu. Ini adalah kontrol pertama ya. Karena kalau seseorang punya rasa malu akan meninggalkan perbuatan buruk. Dan hal ini tiada lain karena akalnya sudah disinari sehingga mampu ya apakah ini baik, apakah ini buruk gitu ya. Mampu mengetahui ya yang harus disikapi dengan malu, mana yang tidak gitu ya. Nah, ini adalah anugerah Allah kepada seseorang ya, merupakan petunjuk yang akan menghantarkan seseorang menuju perilaku yang baik dan hati yang bersih. Nah, jadi perilaku malu ini sudah harus ditanamkan ya pada anak semenjak kecil. Nah, bahwa menjadi kabar gembira ya bagi orang tua ketika anak tumbuh menjadi sosok yang cerdas gitu ya saat menginjak dewasa, karena seorang anak pemalu jangan diremehkan tapi dibantu untuk memposisikan sikap malunya secara proporsional. Nah, Ibnu Maskawi menyampaikan bahwa jika kamu melihat seorang anak kecil merasa malu, kemudian menundukkan pandangannya ke bawah dengan wajah tersipu, juga tidak menatapmu, maka ini adalah tanda keluhuran dan bukti bahwa jiwanya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, Amr bin Uqbah menyampaikan bahwa ketika aku berusia 15 tahun, ayahku berkata kepadaku, wahai anakku, sudah habis masa kanak-kanakmu ya, karena udah 15. Maka dari itu peganglah rasa malu, masuklah kamu menjadi ahlinya ya, ahli rasa malu. Jangan kamu meninggalkan, maka kamu akan tahu manfaat dari sifat malu. Jadi harus ditanamkan ya sifat malu itu. Nah, malu itu ada tabiat, ada jibili, ada ikhtiar ya, ada kasbi gitu ya, diusahakan, ada yang memang dari sananya gitu ya, memang tabiatnya malu gitu ya. Sifat malu yang jibili ya, yang merupakan tabiat, itu adalah fitrah, natural, menjadi sifat dasar yang melekat pada manusia. Dan tidak bisa diusahakan ya, karena ia benar-benar fitrah yang Allah anugerahkan pada manusia. Contohnya misalnya malu secara fitrah, misalnya seseorang, kita kan akan merasa malu kalau aurat tersingkap ya, aurat vital tersingkap atau terbuka. Nah, rasa malu ini pernah menimpa Nabi Adam dan Siti Hawa ya, ketika aurat mereka terbuka, mereka segera menutupi ya dengan dedaunan. Dalam surah Toha bahwa dan maka keduanya memakan dari pohon itu ya, buah khuldi. Lalu setelah mereka memakan buah khuldi, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Nah, di sini ada riwayat Ubay bin Ka'ab ya, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi Adam itu adalah seorang laki-laki yang sangat jangkung ya,
Dia itu seperti pohon kurma yang tinggi dan buahnya tidak bisa dijangkau orang gitu ya. Rambut kepalanya lebat. Nah, ketika ketentuan Allah menimpa kepada Adam, maka tampaklah auratnya yang sebelumnya tidak pernah dia lihat gitu ya. Lalu Adam lari kencang dan kepalanya menyentuh salah satu pohon yang ada di surga. Adam berkata kepadanya, kepada pohon ya, bebaskan aku. Kemudian pohon itu menjawab, aku tidak mampu membebaskanmu. Kemudian Tuhan memanggil Adam, ya Allah memanggil Adam, adakah engkau lari dariku? Kemudian Nabi Adam menjawab, Tuhan, ya Allah, tidakkah aku seharusnya malu padamu? Tuhan memanggilnya dan berfirman, sesungguhnya seorang mukmin malu dari Tuhannya karena dosa yang telah dia lakukan. Kemudian dengan segala puji bagi Allah, dia tahu jalan keluarnya, dan dia tahu bahwa jalan keluarnya adalah beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diabadikan ya, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian tadi ya malu, pokoknya malu secara fitrah itu Rasulullah berkata kepada Asyaj dan Bani Asar ya. Dari Bani Asar bahwa Asyaj itu adalah sesungguhnya Asyaj ya, padamu ada dua tanda khusus yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian Asyaj bertanya, apa kedua tanda itu? Rasul menjawab, engkau itu adalah orangnya lemah lembut dan punya rasa malu. Kemudian aku berkata, kedua sifat tersebut apakah harus aku tanamkan sejak kecil? Harus ditanamkan sejak kecil atau ketika dewasa? Rasul berkata, semenjak kecil. Dia menjawab, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan dua tanda khusus yang keduanya dicintai Allah. Nah ini ya, yaitu dua tanda khusus, lemah lembut dan rasa malu. Kemudian tadi kan udah malu secara fitrah ya, sekarang malu secara ikhtiar atau kasbi. Nah yaitu suatu sifat yang muncul karena makrifatnya seorang hamba Allah ya, semakin dekat hubungan dengan Allah, ketekunan ibadahnya, pengetahuan tentang orang yang hinat dan hal yang disembunyikan oleh mereka. Ini adalah malu imani ya, malu yang timbul karena dari iman sih, yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Malu yang bisa mencegah seorang mukmin melakukan maksiat karena takut kepada Allah. Sifat malu yang didapatkan karena usaha itu bisa jadi akan menjadi tabiat ya, seperti malu tabiat atau malu fitrah ini juga ya. Tadi jadi muncul itu karena semakin ma'rifat, semakin tahu Allah, semakin dekat hubungan dengan Allah ya, dengan ketekunan ibadahnya. Nah itu, inilah malu yang diikhtiarkan ya, malu imani gitu. Pada diri Rasulullah terkumpul dua kategori malu tersebut. Jadi Rasulullah memang secara tabiatnya juga Rasulullah lebih malu dari gadis perawan yang berada dalam pingitan. Sementara dalam hal malu kasbi, beliau menempati tempat yang paling tinggi tentu saja dengan ibadah yang beliau lakukan, rasa takut kepada Allah yang sangat beliau miliki ya, ini malu kasbi. Al-Munawi pernah berkata bahwa malu itu ada dua jenis, malu yang memang tabiat manusia seperti malu ketika tersingkap aurat ya, atau seseorang pasti malu bersenggapan di hadapan orang umum, dan malu imani. Malu imani itu adalah seorang mukmin tidak melakukan amalan yang diharamkan karena memang takut kepada Allah. Jadi menghindari hal-hal yang Allah larang itu karena memang takut sama Allah gitu ya. Itu adalah malu imani gitu ya. Kemudian bahwa malu itu adalah termasuk akhlak mulia gitu ya. Disampaikan dalam buku Al-Lam'at, orang-orang Arab itu adalah umat yang terbaik akhlaknya dan mereka banyak yang tersesat dalam kekafiran dan mencampur adukan dengan hukum jahiliyah karena oleh karenanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mereka. Nah, malu itu sifat yang tidak dibutuhkan oleh orang Arab karena memang malu itu menjadi bagian dari tabiat mereka gitu ya. Di sini diantaranya Asy-Syanfari yang menyifati perempuan Arab yang sangat pemalu dengan senandungnya bahwa menggambarkan perempuan Arab itu dia selalu memandang ke bumi seolah ada sesuatu yang dicari untuk satu tujuan. Dia berhenti berbicara karena rasa malunya. Nah, di sini ya, istri Nu'man termasuk perempuan yang sangat pemalu ketika melewati satu majelis ya. Kemudian tidak sengaja penutup kepalanya jatuh, langsung dia menutup wajahnya dan dengan kain di lengannya. Jadi kepalanya tertunduk sambil ya mengambil penutup kepalanya yang terjatuh dengan tangan yang lain. Asy-Syanfari menggambarkan dalam syairnya, kain penutup kepala tanpa disengaja jatuh ke bawah, dia mengambilnya sambil menutup wajahnya dengan tangan. Ya pokoknya inilah ya, pernah Abu Sufyan juga menyampaikan ya bahwa
Dia itu demi Allah, jika saja aku tidak malu karena mereka melaporkan perihal dustaku tentang Muhammad, maka aku akan berdusta tentangnya. Ini bahwa orang Arab ya, Abu Sufyan, orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad saat itu belum masuk Islam ya, punya sifat fitrah rasa malu. Nah seperti ini ya, ini sangat panjang. Nah kemudian, nah malu dalam Islam, bahwa Islam tadi ya sangat menjunjung tinggi sikap malu, bahkan menganjurkan. Jadi orang yang pemalu itu memang dipuji dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Quran sudah menjelaskan bahwa akhlak malu yang dimiliki oleh dua putri dari seorang arah yang soleh ya, putranya Nabi Syuaib ya. Jadi mereka dididik di rumah supaya menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Mereka mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang baik dari ayahnya tercinta. Nah ini kisah Nabi Musa ya. Jadi dua putranya Nabi Syuaib itu ya, ketika sampai di sumber air menjumpai Nabi Musa. Nah Nabi Musa kan ceritanya sudah dikejar-kejar Firaun ya. Kemudian sampai di sumber air di negeri Madian, ia menjumpai di sana banyak orang yang sedang memberi minum ternak ya, dan melihat gitu ya, di belakang yang banyak orang itu dua orang perempuan yang sedang menambat ternaknya. Kemudian Nabi Musa nanya, apa maksudmu dengan berbuat seperti itu ya? Kan orang-orang mah pada ngasih minum ya ternaknya, tapi dia malah menambatkan tidak berani ngantri gitu ya di kebanyakan itu. Nah jadi nunggu gitu, nunggu tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki. Nah ini, apa maksudmu berbuat seperti itu? Kedua wanita menjawab, kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu pulang, jadi nunggu sampai pulang gitu ya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian Nabi Musa memberi minum ternak tadi ya, membantu ya, mengambilkan gitu. Kemudian dikembali ke tempat teduh. Jadi Nabi Musa membantu ya kedua anak dari Nabi Syuaib itu ya, tadi yang yang sedang mengantri ya, menunggu para gembala yang lain pulang, dan dia bantu. Kemudian Nabi Musa berdoa ya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan malu-malu dan menyampaikan, sesungguhnya bapakku memanggil kamu supaya memberikan balasan sebagai imbalan. Tadi kan udah bantu ya mengambilin air, imbalan kebaikan memberi minum ternak kami. Kemudian Nabi Musa mendatangi ayahnya ya Nabi Syuaib yang sudah tua dan menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Syuaib berkata, jangan kamu takut ya, jangan kamu takut, kamu sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Nah ini ya tentang kisah Nabi Musa melihat contoh dalam Islam gitu ya, itu adalah perempuan yang tidak mau ngantri berdesak-desakan ya, tidak seperti perempuan sekarang yang kayaknya tuh ada itu juga serbat-serbat gitu ya. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran, perempuan itu harus punya rasa malu ya, tidak mau berdesak-desakan di antara para laki-laki. Nah ini yang dicontohkan. Jadi etika agung ya dari ayat tadi memiliki yang dimiliki Nabi Musa dan betapa pemalunya dia. Hal ini bisa dilihat dari dialog Nabi Musa dengan kedua putri Nabi Syuaib ya. Musa hanya berkata, apa maksudmu gitu ya, tidak lebih dari itu. Nah Nabi Musa juga sama ya, Nabi Musa tidak menanyakan nama keduanya, misalnya kondisinya apa, misalnya dia juga tidak menanyakan tentang apakah kambing yang mereka bawa itu milik ayah mereka atau orang yang di sekitar sumur itu ikut memilikinya. Nah, jadi dari mulut beliau tidak terlontar pernyataan apakah keduanya atau salah seorang dari mereka itu sudah menikah atau masih gadis. Tidak seperti pemuda zaman sekarang ya. Nabi Musa begitu punya etika yang agung, yaitu betapa pemalunya ya beliau hanya dengan singkat saja bertanya. Nah kemudian ini juga sama ya, para gadis juga mereka hanya menjawab, kami tidak bisa memberi minum kambing kami sebelum penggembala itu pulang, sedangkan ayah kami orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi dengan jawaban ini seolah menutup di antara dilanjutkannya percakapan, jadi tidak yang lain-lain gitu ya menjawabnya. Ini adalah contohnya seperti itu. Nah kemudian bahwa seolah-olah ya Quran ini menjadikan sifat malu itu sebagai pijakan seseorang ketika berjalan. Nah di sini dicontohkan ya bahwa
bagaimana ya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang di antara perempuan itu berjalan dengan malu-malu gitu ya. Nah, jadi dengan rasa malu. Jadi mengenai hal ini Umar menyampaikan bahwa dia bukan wanita yang sedikit malunya, yang berjalan berlenggak-lenggok ya, keluar masuk tanpa rasa malu, tapi dia datang dengan aurat yang tertutup, meletakkan kain lengan bajunya untuk menutupi wajahnya karena malu. Nah, itulah yang dicontohkan gitu ya. Dalam riwayat lain, dia datang dengan berjalan malu-malu ya, istihya, dan berkata sambil menutup wajahnya dengan baju, bukan wanita liar yang tidak punya rasa malu, misalnya yang denganlah bisa digambarkan. Pokoknya Islam sangat menjunjung tinggi sifat malu dengan menjadikannya sebagai bagian dari hukum syar'i ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa aku bertanya kepada Rasul tentang seorang perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya ya, apakah dia diminta kesediaannya. Rasulullah menjawab, iya, hendaknya dipinta jawaban ya kalau menikahkan itu. Aisyah berkata lagi, tapi dia malu gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, jawaban ya adalah diam. Jadi kalau perempuan itu kalau dilamar misalnya jawaban yaitu dia adalah diamnya perempuan, as-sukut ya. Jadi diamnya perempuan itu tanda setuju gitu ya. Nah, di sini bahwa Imam An-Nasai, Ahmad menggunakan redaksi lain. Mintalah persetujuan kepada perempuan ya ketika mereka ditawarkan untuk menikah. Ada yang berkata sesungguhnya seorang perempuan yang masih gadis merasa malu untuk bicara. Kemudian beliau menjawab, diamnya seorang gadis adalah persetujuannya. Jadi ketika seorang perempuan ditanya ya kemudian dia diam, itu adalah tanda persetujuannya. Nabi bersabda, jangan kalian menikahkan perawan sampai dia setuju dan janda sampai dia bicara. Dalam hal ini Islam menjadikan persetujuan perawan dengan diam karena malu gitu ya. Sementara persetujuan janda harus dinyatakan jelas bahwa siap menikah atau tidak. Kalau janda ya, kalau gadis mah diamnya itu adalah tandanya setuju. Tapi kalau janda harus jelas siap atau tidak gitu ya, jangan sampai hanya diam. Bahkan Nabi menjadikan malu sebagai standar untuk membedakan antara amal kebaikan dan keburukan. Rasulullah berkata kepada An-Nuwais bin Sam'an, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang bergejolak dalam dadamu dan kamu tidak suka kalau orang lain tahu. Nah, Rasulullah juga bersabda ya kepada Wabisa bin Ma'bad, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Jadi kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa dan hati merasa bimbang, sekalipun orang-orang memberikan pertimbangan atau nasihat. Kemudian jadi di sini ada disimpulkan ya, manusia yang sempurna hidupnya adalah mereka yang paling sempurna rasa malunya. Sebaliknya nilai kehidupan manusia menjadi kurang saat dia kurang memiliki rasa malu. Kemudian malu juga dibagi-bagi ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini terakhir ya di bab ini. Malu karena berbuat jahat, misalnya seperti rasa malu yang dimiliki tadi Nabi Adam ya, ketika dia lari ketakutan di dalam surga ya. Allah bertanya, Adam, apakah kamu lari karena takut kepadaku? Adam menjawab, sama sekali tidak wahai Tuhanku, akan tetapi aku malu kepadamu. Jadi di sini ya, bahwa malu karena sudah berbuat jahat. Malu karena lalai dalam menjalankan ibadah, sebagaimana malunya para malaikat ya, yang selalu bertasbih siang dan malam tanpa henti. Kemudian saat hari kiamat tiba, mereka berkata, Maha suci Tuhan, Engkau Tuhan, kami tidak dapat menyembahmu dengan bentuk ibadah yang paling sempurna. Jadi malu karena lalai dalam menjalankan ibadah. Malu yang diperoleh karena penghargaan kepada seseorang hamba atau disebut dengan malu ma'rifat ya. Tadi ada malu fitrah, ada malu ma'rifat. Jenis malu ini sangat tergantung pada sejauh mana ma'rifat seseorang hamba dengan Allah. Jadi sejauh mana kita mengenal Allah, sejauh mana kita dekat ya dengan Allah. Semakin kita ma'rifat, semakin kita mengenal Allah, maka timbul rasa malu gitu ya. Nah, kemudian malu yang timbul dari sifat kemurahan hati, seperti malunya Nabi ya ketika menjamu kaum yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahannya dengan Sayyidah Zainab. Saat itu mereka berlama-lama duduk dan menghabiskan waktu di dalam rumah Nabi, hingga beliau berdiri dan malu untuk berkata kepada mereka, beranjaklah kalian dari sini. Nah, seperti itu. Malu karena ada hubungan keluarga, sebagaimana yang dialami oleh sahabat Ali ya, ketika dia bertanya kepada Rasul tentang mazi ya, karena cairan yang keluar dari kemaluannya, dia merasa malu karena kedudukan putri beliau Sayyidah Fatimah yang menjadi istrinya. Malu karena merasa hina, seperti malu seorang hamba kepada Allah ya ketika meminta
atas segala permohonan dikabulkan dengan penuh kerendahan hati ya. Nah, kita kadang malu ya, barangkali jenis malu ini timbul karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena posisi dirinya yang sangat kecil di hadapan Allah, sementara kesalahan dan dosanya yang begitu banyak ya. Sebab kedua adalah karena kebesaran Allah yang begitu agung. Kita merasa malu ya dengan dosa yang sangat banyak, tetapi kita banyak meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu yang didasarkan rasa cinta. Maksudnya adalah rasa malu kepada seseorang yang dicintainya. Bahkan sekalipun dia tidak sedang bersama kekasihnya, maka rasa malu itu tetap bergejolak dalam hatinya ya. Dan terbersit di wajahnya, sementara dia tidak menyadari apa yang menyebabkan dia merasakan seperti itu. Misalnya ya, begitu juga saat bertemu dengan kekasih, misalnya setelah sekian lama menghilang, akan merasakan keindahan yang luar biasa. Dalam ini banyak yang tidak memahami apa penyebabnya ya, kenapa dia merasa malu gitu ya. Kayak malu-malu gitu ya ketika bertemu dengan seorang yang sangat dicintai atau dikasihi. Malu dalam hal beribadah kepada Allah, ia merupakan gabungan dari rasa cinta, rasa takut, pengakuan seorang hamba ya akan ibadahnya yang belum pantas dipersembahkan gitu ya, kedudukan Allah yang jauh lebih mulia dan agung daripada ibadah yang dilakukan. Nah, demikian tidak mustahil bila ibadah yang sudah dilakukannya bisa mendorong dirinya malu sama Allah gitu ya. Misalnya kayak kita sholat ya, sholat itu kan ada level-levelnya ya, ada level 1 sampai 5 misalnya. Nah, apakah kita itu sholat kita itu di level yang mana ya? Kalau misalnya di level 3, kadang saat sholat kita kadang ingat, kadang enggak, tahu-tahu udah rakaat kesekian misalnya, bahwa seperti itulah misalnya, merasa ibadah yang kita lakukan itu kita merasa malu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu karena kedudukan yang disandangnya. Ia muncul pada saat seseorang melakukan sesuatu baik berupa pengorbanan ya, maupun sedekah namun dia gagal. Dengan demikian dia akan merasa malu karena kehormatan yang disandangnya namun tidak mampu melakukan sesuatu yang diinginkan orang lain misalnya. Kok seperti ini tetapi dia kok seperti ini misalnya. Rasa malu seseorang kepada diri sendiri merupakan rasa malu yang dimiliki oleh jiwa yang mulia, terhormat dan tinggi kedudukannya. Jadi jiwa-jiwa ini rela atas kekurangan yang dimiliki. Demikian dia akan merasa malu kepada dirinya seolah-olah dia memiliki dua jiwa, salah satu dari keduanya merasa malu kepada yang lain. Jenis rasa malu ini yang paling sempurna jika seseorang kepada dirinya saja malu, apalagi kepada orang lain gitu ya. Nah, ini kemudian dari mana rasa malu itu muncul? Ya, di sini bahwa dalam kitab Manazil As-Sairin bahwa sifat malu itu merupakan awal dari tangga keberhasilan orang sufi ya, yang muncul karena mereka begitu mengagungkan Al-Khaliq disertai dengan rasa cintanya. Tapi kalau menurut Ibnu Qayyim bahwa malu itu merupakan sifat khusus yang berasal dari gabungan antara sikap mengagungkan dan cinta kepada Allah. Jika keduanya berpadu maka akan tumbuhlah rasa malu. Karena kita sangat mengagungkan Allah ya, karena rasa cinta kita begitu besar gitu ya, sebagaimana baginda Rasulullah ya, pengagungannya yang luar biasa, cinta kepada Allah sangat besar sehingga rasa malunya itu sangat luar biasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa sifat malu itu bermula dari interaksi hati dengan segala sesuatu yang memang pantas untuk disikapi malu, disertai dengan keengganan dirinya untuk melakukan hal itu. Maka dari interaksi dan keengganan itu muncul sifat rasa malu. Nah, kemudian Ibnu Qayyim melihat dari pendapat itu tidak ada yang salah ya, tidak ada yang bertentangan. Pokoknya disebabkan karena rasa malu itu bisa muncul dengan berbagai faktor ya. Tadi misalnya, terkadang rasa malu itu bisa muncul pada seorang hamba karena dia menyadari bahwa Allah yang maha benar gitu, Allah yang mengawasi gerak-gerik, sehingga kesadaran itu mendorong untuk bersikap berani menanggung beban, memandang buruk setiap kejahatan dan tanpa mengeluh gitu ya. Dan di saat yang lain rasa malu itu bisa timbul dari kesaksian seorang terhadap nikmat dan kebaikan yang diterimanya. Seorang yang mulia tidak mungkin membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan. Hanya orang hina yang tega melakukan seperti itu ya, sehingga bentuk kebaikan dan kenikmatan yang diterima oleh dia mencegah dari perbuatan dosa. Hal ini disebabkan karena dia merasa malu ya, jika kebaikan misalnya kenikmatan yang sudah diterima dibalas dengan balasan yang tidak setimpal. Nah, seperti itu. Jadi intinya rasa malu itu gabungan dari pandangan seorang terhadap kenikmatan dan kelalaian. Dari keduanya itu muncul sifat yang disebut dengan rasa malu. Jadi malu itu adalah suatu sifat yang mendorong untuk meninggalkan keburukan ya, mencegah dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain gitu. Jika ada seorang merasa rendah ketika dia membalas kebaikan orang lain dengan keburukan dan merasa malu jika membalas orang yang sudah memberinya bantuan malah diingkari, lalu bagaimana mungkin ia tidak malu kepada Allah sang pemberi nikmat yang
nikmatnya tiada terhitung. Di sini Muhammad bin Ali At-Tirmizi berpesan, jadikan dirimu selalu merasa diawasi oleh zat yang tidak pernah lengah. Jadikan selalu rasa syukurmu hanya kepada zat yang nikmatnya tidak pernah terputus. Jadikan selalu ketaatanmu itu hanya kepada zat yang kamu tidak akan bisa melepaskan dari bantuannya. Jadikan selalu rasa tundukmu kepada zat yang kamu tidak bisa keluar dari kerajaan dan kekuasaannya. Nah, seperti itu ya. Jika memang ajaran Islam tidak mewajibkan seseorang untuk memiliki rasa malu, pasti akal yang berperan sebagai pengganti dan memandang begitu pentingnya rasa malu. Nah, di sini ya, begitu pentingnya rasa malu. Nah, di sini ya Yusuf bin Hasan bahwa Zunnun pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki para hamba yang selalu meninggalkan dosa karena rasa malu kepada pemuliaannya. Padahal sebelumnya mereka meninggalkan dosa karena takut ya dari siksa Allah. Jika Allah memerintahkanmu, lakukan segala sesuatu yang kamu inginkan. Isna masyita, silahkan, terserah kalian. Dan aku tidak akan menghisab dosamu. Maka seharusnya kamu semakin bertambah malu gitu, karena betapa murahnya Allah gitu ya. Hendaknya kamu semakin menjauhi perbuatan maksiat jika kamu termasuk orang yang bebas, mulia, dan hamba yang pandai bersyukur gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa membangkang dari perintah Allah sedangkan Dia sudah memberikan peringatan kepadamu gitu ya. Jadi intinya menurut Muhammad bin Fadl bahwa sifat malu itu bisa tumbuh karena melihat kebaikan yang dilakukan seseorang ya, bahwa ketahuilah bahwa yang bisa membangkitkan rasa malu kepada Allah adalah kesadaran manusia akan kebaikan yang sudah dianugerahkan oleh Allah ya, disertai pengakuan bahwa diri mereka itu sudah menyia-nyiakan ungkapan syukur yang sudah Allah wajibkan kepadanya. Rasa syukur kepada Allah tanpa mengenal batas, bagaimana kemuliaannya yang tiada akhir. Nah, jadi rasa malu karena melakukan kejahatan ya. Jadi pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia, dan saat itu mereka dilanda kebingungan. Mereka berkata, bagaimana kalau kita meminta syafaat supaya kita bisa diselamatkan dan mendapatkan nikmat di tempat ini? Mereka berbondong-bondong ya mendatangi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kamu adalah Nabi Adam, bapa dari semua manusia. Allah sudah menciptakanmu dengan tangannya sendiri, menghembuskan ruhnya kepada dirimu, memerintah malaikat untuk bersujud kepadamu, dan mereka pun patuh. Berilah syafaat kepada kami di hadapan Tuhanmu hingga Dia memberikan kenikmatan kepada kami di tempat ini. Adam menjawab ya, aku bukan orang yang berhak memberi syafaat kepada kalian. Dia lalu menyebutkan kesalahan yang pernah dia lakukan sehingga menyebabkan dirinya malu untuk meminta syafaat ya. Tetapi datanglah kalian kepada Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Kemudian orang-orang mendatangi Nabi Nuh ya, dia menjawab, aku juga bukan orang yang berhak memberikan syafaat kepada kalian. Dia menyebutkan kesalahan ya yang pernah dilakukannya sehingga membuatnya malu sama Allah ya. Tetapi datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim yang sudah menjadikan Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku bukan orang yang berhak memberikan syafaat kepada kalian. Dia menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga membuat malu kepada Allah. Tetapi datanglah kalian kepada Nabi Musa yang pernah diajak berbincang oleh Allah, yang diberikan wahyu yaitu berupa Taurat. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa, dan Nabi Musa menjawab, aku bukan orang yang berhak memberikan syafaat kepada kalian. Lalu dia menyebutkan kesalahannya sehingga membuatnya malu sama Allah. Tetapi datanglah kalian kepada Nabi Isa, hembusan ruh dari kalimat Allah. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa menjawab, aku bukan orang yang berhak memberikan syafaat kepada kalian. Tetapi datanglah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang dosa di masa lalu diampuni Allah gitu ya. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, lalu mereka ya orang-orang mendatangiku. Aku meminta izin kepada Tuhanku dan aku pun diberi izin. Pada saat itu juga aku bisa melihat Allah dan tersungkur ya, Nabi Muhammad tersungkur bersujud lama di hadapan Allah. Sampai Allah memanggil ya, aku dipanggil olehnya, wahai Muhammad, berdirilah gitu ya. Jangan sujud terus ya, berdirilah. Katakan apa saja yang mau, maka kamu akan didengar. Mintalah, maka kamu akan diberi. Mintalah syafaat, maka kamu akan diberikan syafaat. Nah, seperti itu ya, bahwa di antaranya, nah seperti itulah. Nah, kemudian masih banyak lagi ya di sini, nanti kita akan lanjutkan ya, karena sudah jam 6:17. Ada keutamaannya rasa malu itu apa saja. Malu itu kunci segala kebaikan ya.
bahwa malu itu banyak di sini ya disampaikan, malu itu adalah fitrah manusia, malu itu adalah sebagian dari iman ya, yang sering kita dengar. Maksudnya seperti apa malu sebagian dari iman itu? Nah, dan banyak lagi yang harus kita bahas tentang fikih malu ya, mengatasi dua masalah misalnya ya. Nah, seperti apa dan lain sebagainya ya, bahwa rasa malu itu adalah cabang dari iman. Malu itu adalah sesuai dengan ajaran syariat Islam ya, ketika menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul-betul rasa malu itu betul-betul ya merupakan tabiat yang fitrah, yang bisa juga diikhtiari ya. Malu itu bisa timbul karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya itu saja untuk tazkirah hari ini. Jangan sampai kita bangga ya, misalnya perempuan yang pemberani, tetapi memang perempuan itu semakin sempurna perempuan itu ketika punya rasa malu yang tinggi gitu ya. Tidak seperti apa gitu yang digambarkan di sekarang ya, di era perempuan dengan segala emansipasinya, dengan segala gender yang dia perjuangkan gitu ya. Tetapi memang seorang perempuan itu yang di dalam hatinya dipenuhi rasa malu ya, baik rasa malu yang sifatnya fitrah, sifatnya tabiat, ataupun rasa malu yang sifatnya ikhtiari ya, yang kita ikhtiarkan melalui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ya dalam hadisnya, ketika Allah menghendaki seseorang terjerumus ke dalam dosa atau maksiat, maka Allah akan cabut rasa malunya. Makanya kita berlindung kepada Allah supaya ditetapkan ya punya rasa malu yang tinggi gitu ya sebagai seorang perempuan. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiro. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dari semuanya, atas partisipasi.